Halo teman-teman, selamat datang di channel Bucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 17. Waktu kau bilang, kau saja sudah melewati waktu yang kuberikan kepadamu. Kau berjanji akan membawa gadis itu ke hadapanku selama 2 hari. Tapi ini sudah seminggu, ucap kepala preman itu kesal lalu menepis kasar wajah Tini, sehingga Tini langsung jatuh ke lantai. Ini dia, bos, ucap para preman menyeret Niko dan melemparkannya ke depan bos mereka dengan kasar. Melihat wajah Niko dan ibunya yang pucat, kepala preman itu langsung tersenyum sinis. Dia menatap Tini dan Niko dengan tatapan penuh amarah. Dia sudah berbaik hati memberikan waktu selama seminggu untuk kedua pengecut di depannya. Namun, mereka tetap saja tidak bisa membawa Alisa kepadanya. Bunuh mereka, perintah kepala preman itu tanpa bekas kasihan sedikitpun. Jangan, bos, aku tidak bisa membawa Alisa kepadamu karena dia selalu dilindungi oleh keluarga Arvinando. Kau kenal Axele dan teman-temannya. Dia adalah musuh dari putramu, ucap Niko mencoba menyelamatkan dirinya. Selama ini dia memang selalu mengikuti Alisa secara diam-diam. Namun, dia tidak mempunyai celah untuk menculik Alisa karena penjagaan Alisa yang sangat ketat. Askara memang telah mengutus pengawal untuk menjaga Alisa, sehingga membuat Niko sangat kesulitan untuk mendekati Alisa. Apalagi menculiknya. Geng motor Drak adalah musuh besar Axele dan teman-temannya. Ketua geng motor itu adalah lawan Axele saat melakukan balapan liar sebelum menikah dengan Alisa. Ketua geng motor itu yang telah menendang Axele agar Axele tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Akan tetapi Axele berhasil membalas perbuatannya dan mengalahkannya dalam pertandingan itu. Karena selalu kalah dengan Axele, ketua geng motor itu langsung menanam kebencian kepada Axele. Dia ingin sekali menjatuhkan Axele, akan tetapi dia tidak bisa menemukan kelemahan Axele dan teman-temannya. Hingga akhirnya dia mengikuti Axele dan mengetahui jika kelemahan Axele adalah Alisa, istri yang sangat dia cintai. Dan ketua geng motor itu adalah putra dari kepala preman itu. Jadi gadis cantik itu adalah menantu keluarga Arvinando. Jangan bilang yang telah memukulku malam itu adalah bocah ingusan itu, tanya kepala preman itu mengingat kejadian malam itu. Benar, dia yang telah menyelinap masuk ke kamar bos. Dia membawa kabur Alisa dan langsung menikahinya, jelas Niko. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Karena kau telah memberikan informasi yang bagus untukku. Karena sekarang aku mempunyai cara untuk menghancurkan keluarga sombong itu, ucap kepada preman itu langsung tersenyum penuh kemenangan. Sudah lama dia ingin menghancurkan kehidupan keluarga Arvinando, termasuk Axele. Orang yang selalu mengalahkan putranya dalam balapan liar, ataupun dalam hal yang lainnya. Bukan hanya itu, kepala preman itu juga merasa kesal kepada keluarga Arvinando karena sebagian dari tanah kekuasaannya telah direbut oleh keluarga Arvinando dan membangun perusahaannya di sana. Karena Arvinando yang memiliki kekuasaan yang sangat jauh darinya, kepala preman itu tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Hingga akhirnya dia mempunyai cara untuk menghancurkan keluarga Arvinando. Jika dia berhasil menculik Alisa, dia yakin hidup Axele akan menjadi menderita. Kau bawa seluruh anggotaku untuk menculik gadis itu. Tapi aku tidak mau yang namanya kegagalan lagi, ucap kepala preman itu menatap tajam Niko. Baiklah, aku akan segera membawa Alisa ke hadapanmu. Tapi semua hutangku akan lunas, kan? Tanya Niko sedikit memelankan suaranya. Kau tenang saja, apa kau mau uang yang lebih lagi? Tanya kepala preman itu tersenyum sinis. Mendengar ucapan kepala preman itu, Niko dan Tini langsung saling lempar tatapan. Jika mendengar yang namanya uang, kedua manusia serakah itu langsung merasa bahagia. Terlebih lagi sudah berapa hari ayah meninggalkan mereka. Jadi mereka tidak lagi memiliki sumber uang untuk menyambung hidup mereka. Istri-istriku sedang merajuk, jadi aku tidak ada tempat untuk melepaskan hasratku. Aku lihat mamamu ini sangat menggoda. Apa boleh aku memakainya satu kali saja? Tanya kepala preman itu menatap Tini dengan tatapan penuh hasrat. Enak saja, aku tidak mau, ucap Tini tegas. Ma, ayolah, hanya sekali saja, kita sedang membutuhkan uang, ucap Niko berusaha membujuk Tini. Tapi, ucap Tini menatap pria tua itu dari atas sampai bawah. Kau tenang saja, jika kau berhasil memuaskanku, maka aku akan memberikan tips yang besar untukmu, ucap kepala preman itu sambil mencolek wajah Tini. Ayo, Ma,
Apa Mama lupa jika kita harus membayar kontrakan? Kita juga butuh uang untuk makan. Apa Mama mau kita diusir dari kontrakan ini dan tinggal di kolong jembatan? Tanya Niko terus membujuk Tini. Baiklah, tapi kau harus pakai pengaman, ucap Tini akhirnya mengalah. Memang kalau manusia serakah akan selalu melakukan segala hal asalkan mendapatkan uang. Bahkan dia rela menjual dirinya sendiri hanya demi uang. Alisa, Pekik Mika langsung berlari memeluk Alisa yang sedang duduk bersandar di atas ranjangnya. Mika dan ketiga sahabat Axele sengaja datang ke mansion keluarga Arvinando untuk menjenguk Alisa. Mereka ingin memberikan selamat kepada Alisa dan Axele atas kehadiran calon bayi mereka di rahim Alisa. Selamat ya, bro, ternyata sebentar lagi lo akan menjadi papa muda, ucap Birma langsung memeluk Axele. Terima kasih, kalian sudah repot-repot datang ke sini, ucap Axele memeluk satu persatu sahabatnya itu. Aku dengar kalau orang lagi ngidam itu suka makan mangga muda. Makanya aku bawakan mangga muda yang banyak untukmu, ucap Mika memberikan mangga muda yang sengaja dia petik sendiri dari belakang rumahnya untuk Alisa. Terima kasih, kau memang sahabatku yang paling pengertian, ucap Alisa menerima mangga pemberian Mika. Sini biar aku yang bukain, ucap Mika mengambil satu mangga itu dan mengupasnya untuk Alisa. Kau kapan masuk kuliah? Besok kita sudah ujian semester lo, ucap Mika. Besok aku sudah mulai masuk kampus kok. Lagian aku tidak mau mengulang lagi karena tidak ikut ujian, ucap Alisa sambil memakan mangga muda yang sudah dipotong-potong oleh Mika. Apa? Tidak, kau tidak boleh kuliah besok, ucap Axele tegas. Kenapa? Tanya Alisa mengerutkan keningnya bingung. Apa kata dokter? Kau tidak boleh terlalu banyak beraktivitas, ucap Axele. Aku tidak banyak beraktivitas. Palingan di kampus juga hanya duduk untuk belajar. Jadi tidak ada aktivitas yang terlalu berat. Lagian di kampus juga ada kau dan Mika. Jadi apa yang kau khawatirkan? Tanya Alisa menatap lekat Axele. Alisa benar, aku akan menjaganya selama di kampus. Jadi kau tidak perlu khawatir, ucap Mika setuju. Iya, biarkan saja Alisa kuliah besok. Lagian kita juga ada di sana. Jadi kau tidak perlu khawatir seperti itu, ucap Pran sependapat dengan Mika. Boleh ya sayang, aku janji tidak akan nakal. Aku akan menuruti semua yang kau perintahkan. Asalkan aku besok bisa masuk kuliah. Besok ujian, jika aku tidak ikut ujian aku tidak akan lulus semester ini. Masa aku harus mengulang satu semester lagi, ucap Alisa penuh permohonan. Melihat wajah memelas Alisa, Axele langsung merasa kasihan kepada Alisa. Namun, entah kenapa dia memiliki suatu firasat buruk. Dia takut jika terjadi sesuatu kepada Alisa. Tiba-tiba dia merasa cemas tidak menentu. Akan tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dia cemaskan. Baiklah, tapi kau tidak boleh jauh-jauh dari Mika, ucap Axele membuang napasnya kasar sambil menatap lekat Alisa. Terima kasih, sayang, ucap Alisa memeluk erat Axele dengan penuh kebahagiaan lalu menciumi wajah Axele dengan mesra. Memang nasib di dunia ini cuma dianggap ngontrak, ucap Pran dan Dirga menatap kesal Axele dan Alisa. Makanya buruan cari jodoh. Apa gak bosan jomblo terus? Ucap Axele tanpa dosa lalu membalas ciuman Alisa di depan para sahabatnya. Kak Birman, udaranya panas, ucap Mika dengan manja sambil merangkul mesra lengan Birma. Gila lo, ucap Birma menjitak pelan kening Mika sehingga Mika langsung memanyunkan bibirnya kesal. Kap! Birma langsung melahap bibir manyun Mika sehingga membuat semua orang yang ada di sana langsung membulatkan matanya terkejut. Sedangkan Mika hanya bisa menyentuh bibirnya sambil menatap Birma dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka jika ciuman pertamanya telah dicuri secara diam-diam oleh Birma. Kakak telah mencuri ciuman pertamaku. Jadi kakak harus bertanggung jawab, ucap Mika menatap tajam Birma. Alisa hamil, sebentar lagi kita akan mempunyai cucu, ucap Nando menghampiri Mirna yang sedang duduk bersandar di atas ranjangnya. Benarkah? Bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja? Tanya Mirna tersenyum bahagia. Setelah mengetahui semua kisah hidup Alisa, Mirna langsung merasa kasihan kepada menantunya itu. Dia tidak menyangka jika ternyata Alisa memiliki kisah hidup yang sangat menyedihkan. Karena dia lihat Alisa selalu terlihat bahagia di depannya. Bahkan dia tidak pernah melihat ada raut wajah kesedihan di wajah Alisa.
Alisa memang wanita yang kuat dan juga penyabar, jadi wajar saja kini dia diperlakukan seperti ratu oleh Axele. Aku dengar dari Askara dia baik-baik saja. Hanya saja dia butuh banyak istirahat dan menerima asupan yang bergizi, ucap Nando duduk di samping Myrna dan menggenggam tangan Myrna dengan erat. Melihat genggaman tangan Nando, Myrna langsung menatapnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka jika Nando sedang menggenggam tangannya, karena selama ini mereka tidak pernah lagi melakukan sentuhan fisik. Aku minta maaf karena pernah mengoreskan luka di hatimu. Aku akan mencoba untuk menebus semua kesalahanku, dan belajar menjadi kepala keluarga yang baik untukmu dan kedua putra kita, ucap Nando menatap lekat wajah Myrna. Mari kita tutup lembaran lama kita, dan mari kita buka lembaran baru secara bersama-sama. Kita akan membangun keluarga kita dari awal lagi. Kita lupakan semua kenangan buruk di masa lalu, dan jadikan itu semua menjadi pelajaran untuk kita agar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Jangan pernah lagi kita menoleh ke belakang, karena kita sekarang fokus untuk melangkah ke depan, ucap Nando membelai lembut wajah Myrna dan mencium keningnya dengan lembut. Mendengar ucapan Nando, Myrna langsung meneteskan air mata kebahagiaannya. Dia memeluk Nando dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang suaminya itu. Myrna menangis kesegukan di pelukan Nando dan menumpahkan semua kesedihan yang dia pendam seorang diri selama ini. Kau serius ingin ke kampus hari ini? Tanya Axele menatap Alisa yang sedang duduk di meja rias sambil merias wajahnya. Iya, kau tenang saja. Aku pasti baik-baik saja. Lagi pula apa yang kau khawatirkan, karena di sampingku ada pria hebat yang akan selalu melindungiku, ucap Alisa tersenyum sambil menatap Axele yang terus menatapnya penuh kekhawatiran. Axele tidak tahu kenapa perasaannya tidak bisa tenang dari semalam. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Alisa, padahal dia melihat dengan jelas jika Alisa baik-baik saja. Bahkan Alisa nampak sangat semangat untuk pergi ke kampus pagi ini. Entah pertanda buruk apa, yang pasti Axele merasakan akan ada sesuatu yang buruk yang akan datang menghampirinya. Namun, Axele sampai sekarang belum mengerti apa maksud dari kecemasannya itu. Axele berusaha menarik napasnya dalam-dalam dan berdoa di dalam hatinya. Dia berharap agar Alisa istrinya selalu ada dalam lindungan Sang Pencipta. Dia berharap perasaan cemasnya ini hanyalah perasaan cemas biasa karena kehamilan Alisa yang masih sangat muda. Baiklah, ayo kita berangkat. Tapi di kampus nanti kau jangan kemana-mana ya. Kau tidak boleh keluar dari kampus tanpa aku, ucap Axele tersenyum. Siap, sayang, aku tidak akan kemana-mana tanpa dirimu. Tapi kau jangan cemas seperti itu lagi. Lihat aku dan kandunganku baik-baik saja, ucap Alisa tersenyum sambil berusaha menghibur suaminya itu. Mendengar ucapan Alisa, Axele langsung tersenyum. Dia perlahan menekukkan satu kakinya di lantai dan mengelus perut Alisa. Dia memeluk erat Alisa dan menenggelamkan wajahnya di perut datar Alisa. Sayang, kau baik-baik di dalam ya. Jangan buat mama kesulitan, karena papa tidak akan tega melihatnya. Sayang papa, jaga mama ya, ketika papa tidak ada di sampingnya. Karena kau dan mama adalah harta papa yang paling berharga, ucap Axele berbicara dengan janin yang ada di perut Alisa. Kau tenang saja, kami akan baik-baik saja. Kami akan selalu berada di sampingmu dan selalu memberikan dukungan kami untukmu, ucap Alisa tersenyum sambil membelai lembut rambut Axele. Terima kasih, sayang, ucap Axele tersenyum lalu mencium lembut perut Alisa. Ayo kita turun, nanti kita terlambat. Aku juga ingin menemui Kak Askara terlebih dulu, ucap Axele bangkit dari duduknya dan merangkul mesra pinggang Alisa dan menuntunnya keluar dari kamar. Mereka berjalan beriringan menuruni anak tangga. Sesampainya di ruang makan, dia melihat kedua orang tuanya sedang sarapan bersama Askara. Melihat pemandangan yang sangat langka itu, Axele dan Alisa langsung saling lempar tatapan. Apalagi melihat Myrna yang sedang melayani Nando dengan baik. Mereka langsung merasa bingung sendiri dan merasa jika mereka sedang mimpi. Sayang, coba cubit tanganku, ucap Axele menjulurkan tangannya kepada Alisa. Au, sakit, rintih Axele ketika Alisa mencubit tangannya itu. Sakit ya, sayang, jadi kita tidak mimpi? Ucap Alisa terus menatap ke meja makan dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Axele, Alisa, kalian sudah bangun. Ayo sarapan sini, ucap Myrna tersenyum lembut sambil berjalan menghampiri Axele dan Alisa. Ayo, mama sudah masukkan sup daging untukmu.
Mama yakin kau akan suka, ucap Mirna melingkarkan tangannya di pinggang Alisa dan menuntun Alisa berjalan menuju meja makan. Melihat perubahan sikap mertuanya itu, Alisa hanya diam menurut sambil terus menatap Mirna dengan tatapan penuh kebingungan. Sedangkan Axele berjalan di belakang Alisa sambil terus menatap Mirna dengan penuh kebingungan. Melihat tatapan Axele, Nando hanya tersenyum kecil. Dia tahu jika kejadian ini sangat mengejutkan untuk Axele. Karena selama ini dia tidak pernah melihat mereka seharmonis ini. Biasanya Axele hanya melihat pertengkaran di antara mereka. Bukan hanya Axele, Askara juga belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia masih belum percaya jika kedua orang tuanya bisa berdamai seperti ini. Dia hanya diam memperhatikan sikap kedua orang tuanya sambil menyantap makanan yang ada di depannya. "Ayo duduk," ucap Mirna mendudukkan Alisa. "Terima kasih, Ma," ucap Alisa tersenyum sambil menatap kedua mertuanya itu secara bergantian. "Sama-sama, sayang," ucap Mirna lembut sambil mengelus lembut rambut Alisa. Mirna dengan penuh kasih sayang mengisi piring Alisa dan Axele. Dia meletakkan 2 piring yang telah berisi nasi dan lauk pauknya. Dia juga menuangkan air mineral di gelas Axele dan Alisa. "Kau harus makan yang banyak ya. Ingat sekarang kau makan bukan untuk dirimu saja, tapi juga untuk bayimu. Mama sengaja memasak sup ini agar kau mempunyai tenaga untuk kuliah. Jadi kau habiskan makananmu ya," ucap Mirna menuangkan sop daging itu ke piring Alisa. Mendengar ucapan Mirna, Axele dan Askara langsung saling lempar pandangan. Dari ucapan Mirna, mereka bisa menebak jika perubahan sikap kedua orang tuanya itu karena kehadiran janin yang ada di rahim Alisa. Ternyata dengan berita kehamilan Alisa, tidak hanya membuat perasaan mereka menjadi bahagia. Namun, ternyata juga menghadirkan kebahagiaan yang baru untuk keluarga mereka. Karena kondisi Aliasa yang sedang hamil muda, Axele sengaja meminta salah satu mobil Askara untuk kendaraan mereka ke kampus. Axele mengendarai mobilnya dengan sangat hati-hati. Bahkan dia sangat memperhatikan setiap lubang agar tidak menimbulkan benturan yang akan membuat Alisa tidak nyaman. Melihat kelakuan Axele yang begitu posesif akan kandungannya, Alisa hanya membuang napasnya pelan. "Sayang, jika kau mengendari mobilnya seperti ini kapan kita sampai ke kampusnya?" ucap Alisa kesal ketika melihat mereka masih sampai di pertengahan jalan. Biasanya mereka hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai ke kampus. Namun, sekarang mereka sudah menghabiskan waktu 30 menit, akan tetapi mereka masih berada di pertengahan jalan. Bayangkan bagaimana pelannya Axele mengemudikan mobilnya agar janin Alisa tidak kenapa-napa. "Palingan setengah jam lagi," ucap Axele santai sambil menghentikan mobilnya ketika di depan ada polisi tidur. Dia melihat keluar jendela dan menekan pedal gasnya dengan sangat hati-hati. Bahkan untuk melewati polisi tidur itu mereka membutuhkan waktu 5 menit. Melihat kelakuan suaminya itu, Alisa langsung memukul keningnya pelan sambil menatap kesal suaminya yang super posesif itu. Brak! Tiba-tiba Axele melihat seorang pengendara motor yang terpeleset saat ingin mendahului mobilnya. Melihat itu, Axele langsung menghentikan mobilnya lalu turun untuk membantu pengemudi sepeda motor itu. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Axele membantu pria tua itu untuk berdiri. "Tidak apa-apa, Nak," ucap ayah bangkit dan berusaha untuk mendirikan sepeda motornya kembali tanpa menatap ke arah Axele. "Tangan bapak terluka?" ucap Axele melihat tangan ayah yang terluka. Mendengar ucapan Axele, ayah langsung menatap ke arah Axele. Dek! Jantung ayah langsung berdetak kencang melihat raut kepanikan yang terpancar dari wajah menantunya itu. Jika Axele tahu jika dia adalah ayah istrinya yang selalu membuat istrinya menderita, apakah raut kepanikan itu akan tetap terpancar dari wajahnya ketika melihat ayah terluka seperti ini? Ataukah akan berubah menjadi raut kebencian karena penderitaan yang dialami istrinya selama ini? "Sayang," ucap Alisa mendekati Axele dan ayah. Melihat kedatangan Alisa, ayah langsung menatap putrinya itu dengan tatapan penuh kerinduan. Ingin sekali ayah memeluk tubuh Alisa untuk melepaskan seluruh kerinduannya selama ini. Dia ingin minta maaf karena telah membawa putri semata wayangnya itu ke lembah penderitaan yang sangat menyakitkan. Melihat sosok pria yang sedang berada di samping suaminya, Alisa langsung meneteskan air matanya. Dia menatap ayah dengan tatapan penuh kebencian. Dari tatapan Alisa, ayah dapat melihat dendam dan amarah yang memuncak yang terpancar kepadanya. Melihat tatapan putrinya itu,
Ayah hanya bisa diam menunduk sambil menahan air matanya. Sayang, ucap Axele kebingungan melihat reaksi Alisa dan ayah. Ayo kita berangkat, sebentar lagi kita akan masuk kelas, ucap Alisa datar lalu kembali melangkah kakinya menuju mobil. Tapi sayang, bapak ini terluka, ucap Axele tidak tega meninggalkan ayah seorang diri. Apalagi dengan kondisi ayah yang sedang terluka. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tidak pantas untuk dikasihani. Karena dia juga tidak pernah mengasihani orang lain. Biarkan dia sendiri, karena dia memang pantas hidup sendiri, ucap Alisa dengan bibir bergetar karena menahan tangisnya. Alisa, ayah minta maaf. Ayah minta maaf karena tidak pernah memperdulikanmu. Maafkan ayah karena tidak bisa menjadi ayah yang baik untukmu, ucap ayah berjalan mendekati Alisa sambil menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Mendengar ucapan ayah, Alisa langsung tersenyum sinis. Dia memutar tubuhnya lalu menatap ayah yang berdiri di depannya dengan tatapan penuh kebencian. Rasa kasih sayang Alisa kepada ayah telah terkubur dalam-dalam bersama semua kenangan buruknya selama tinggal di neraka yang diciptakan oleh ayah kandungannya sendiri. Melihat keadaan ayah yang sedang terluka, Alisa tidak merasa kasihan sedikitpun. Karena dia juga selalu mendapatkan luka yang lebih parah dari yang ayah dapatkan saat ini. Bahkan bukan hanya mendapatkan luka fisik, akan tetapi dia juga selalu mendapatkan luka batin karena ucapan dari orang-orang yang tidak punya hati seperti ayah dan ibu tirinya. Minta maaf, kau kira dengan kata maafmu itu semua luka yang kau lukiskan di dalam hatiku bisa sembuh begitu saja? Tidak, kau salah besar. Kau yang telah melukiskan kebencian yang terukir di dalam hatiku. Jadi kau tidak akan bisa menghapusnya dengan mudah. Apalagi dengan kata maaf yang keluar dari mulut kotormu itu, ucap Alisa menatap tajam ayah. Mendengar ucapan Alisa, Axele dapat menebak jika pria tua yang berdiri di depannya adalah ayah mertuanya. Memang dia tidak tahu permasalahan ayah dengan Alisa. Akan tetapi sebagai suami, Axele harus mengajarkan istrinya itu. Sayang, kau tidak boleh bicara seperti itu kepada ayah. Karena bagaimanapun dia tetap ayahmu yang harus kau hormati, ucap Axele menatap Alisa dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Tidak apa-apa, nak, ayah bukanlah ayah yang baik. Jadi wajar saja jika istrimu sangat membenci ayah. Jika kau tahu kenapa istrimu sangat membenci ayah yakin kau juga akan membenci ayah juga, ucap ayah tidak mau menjadi bahan pertengkaran antara putri dan juga menantunya itu. Ayah permisi dulu ya, kalian pergilah, nanti kalian terlambat, ucap ayah menitikan air matanya lalu meninggalkan Alisa dan Axele menggunakan sepeda motornya. Melihat kepergian ayah, Alisa langsung meneteskan air matanya. Dia menatap kepergian ayah sambil menangis kesegukan. Kakinya bergetar seakan tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya. Melihat itu, Axele langsung memeluk tubuh istrinya itu sambil berusaha menenangkannya. Dari reaksi Alisa dia dapat merasakan semua kesedihan dan penderitaan yang Alisa pendam seorang diri. Kau tenang saja, sayang. Semua penderitaanmu sudah berakhir dan akan digantikan dengan kebahagiaan yang tiada batasnya, ucap Axele mengelus rambut Alisa sambil mencium keningnya dengan lembut. Bersambung dulu ya teman-teman.